Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke. Di materi terakhir ini untuk sistem informasi manajemen, yang materinya sebenarnya sudah juga bisa dipakai untuk materi lain ya, sistem informasi akuntansi ataupun nanti di audit sistem informasi. Nah, ini saya gabung pengendalian internal dan keamanan sistem informasi. Sebenarnya isinya tidak begitu detail karena saya harap kalian bisa baca bukunya ya. Banyak sekali referensi yang bisa kalian pakai untuk pengendalian internal ataupun sistem security ya. Oke, ini saya buatkan the whole picture-nya ya, the whole picture-nya mengenai kaitan antara pengendalian internal, audit, dan sistem informasi itu seperti apa. Jadi saya berangkatnya dari sini ya, saya berangkatnya jadi dari internal control. Internal control atau pengendalian internal, kenapa kok pada dasarnya ketika sistem itu ada, ya, baik itu dengan memaksimalkan komputerisasi atau automatisasi ataupun digitalisasi, tetap harus, kalau ini harus ya, harus ada internal control. Masalah standarnya itu menggunakan standar apa, itu sesuai kebutuhan perusahaan, tetapi apa namanya, bukan konsep ya, pelaksanaan internal control itu harus embedded atau harus ada dalam proses pengembangan sistem ya, intinya gitu. Jadi di proses pengembangan sistem sebelumnya, di materi sebelumnya itu kan dijelaskan ada analisa, ada desain, ada implementasi dan evaluasi. Nah, di setiap tahapan proses pengembangan sistem itu harus ada internal control. Kenapa kok seperti itu? Internal control itu kenapa kok sebegitu pentingnya? Karena itu bagian dari governance. Governance, tata kelola. Tata kelola is basically about the system. Jadi tata kelola itu kalau kalian pelajari, nggak tahu di semester berapa ya, itu sebenarnya the whole thing is about the information system. Ketika ada information system, jelas di situ di dalamnya ada internal control gitu. Nah, kenapa kok harus ada? Nah, ini ya. Jadi internal control itu bagian dari sistem sebenarnya, dan sistem itu juga bagian dari governance. Kenapa kok harus ada governance? Governance basically adalah untuk mencapai tujuan bisnis gitu ya. Nanti di atasnya ada strategi, ada vision and mission gitu kan. Jadi sebenarnya the whole thing is about to achieve the business goals gitu ya. Nah, di sini internal control ini terkait dengan auditing, terkait dengan information system. Jadi di dalam auditing, yang diaudit itu, dan konsep dari audit itu sebenarnya adalah untuk memenuhi dari bukan untuk memenuhi, internal control itu tujuannya adalah agar perusahaan bisa memenuhi standar internal perusahaan dan standar eksternal perusahaan, gitu ya. Kalau standar eksternal perusahaan kaitannya dengan standar laporan keuangan, gitu ya. Apapun yang dipakai perusahaan, PSAK jenis apapun, IFRS atau perpajakan apapun itu, yang itu di audit oleh eksternal audit. Nah, yang di internal audit itu salah satunya yang diaudit adalah information systemnya, dan yang diaudit juga internal controlnya. External audit pun kayak misalkan PSAK gitu ya, penyusunan laporan keuangan, itu yang dilihat adalah prosedurnya, which is itu adalah information systemnya kan gitu ya. Jadi sebenarnya tiga ini tuh saling terkait erat sekali gitu. Auditing nggak mungkin nggak di audit internal controlnya, information system nggak mungkin nggak ada internal controlnya. Jadi information system is just not about the use of technology, jadi enggak ya, tetapi adalah sistem ya, the alur gitu kan ya, alur mulai dari balik lagi input, proses, output. Yang dalam proses input, proses dan output itu harus ada internal controlnya, harus ada pengendalian internalnya
gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi auditing itu internal audit. Saya jelaskan yang di sini dulu ya. Kaitannya internal control, auditing sama information system. Di internal audit itu salah satu yang diaudit adalah information system. Meskipun ada fungsi-fungsi yang diaudit lebih detail seperti pemasaran, pemasaran dan penjualan ya, SDM, produksi, pembelian atau procurement, dan keuangan itu sendiri gitu. Jadi basically internal audit itu melihat keefektifan dan keefisienan setiap departemen itu bekerja, dan apakah itu memenuhi kepatuhan dari standar yang ditetapkan oleh perusahaan, atau perusahaan adapt standar tertentu gitu dari standar yang lain kayak misalkan ISO, JOSO dan sebagainya, boleh saja, silahkan. Intinya internal audit itu adalah memastikan bahwa semua departemen itu berjalan dengan efektif. Nanti kalian belajar detail di audit manajemen. Nah, jadi information system seperti yang kita lihat adalah IS dan IT development-nya. Jadi yang tadi saya jelaskan bahwa dalam setiap tahapan pengembangan sistem itu mulai dari analisa, mulai dari pemrograman atau desain ya, sampai ke ke implementasi dan evaluasinya. Nah, itulah yang harus ada kandungan internal control. Gitu, intinya gitulah. Saya jelaskan dulu kenapa kaitan dari internal control dan pengembangan sistem informasi. Nah, di dalam pengembangan ini tetap harus ada IS security, keamanan sistem ya, intinya gitu. Jadi saat input itu bagaimana memastikan bahwa yang input itu orang yang benar, bisa tertelusur, dokumennya itu adalah dokumen yang benar, apakah teknologi, kalau menggunakan teknologi itu bisa menjembatani keamanan sistem itu. Nah, intinya seperti itu. Jadi di sini makanya saling terkait, makanya panahnya saya buat dua arah karena memang saling terkait. Nah, sekarang di internal control sendiri, basically internal control itu ada komponen, ini saya pakai JOSO ya, saya pakai COSO, JOSO framework ya. Komponennya itu ada control environment atau lingkungan pengendalian, ada risk assessment yang nanti kalian belajar juga di risk management ya, manajemen resiko. Jadi manajemen resiko itu tidak hanya dari sisi keuangan tetapi dari bisnis secara keseluruhan. Nah, sekarang semakin banyak ya awareness, bukan semakin banyak sih, malah diharuskan sebenarnya. Jadi bahwa penilaian resiko itu harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan, sekecil apapun skala perusahaan itu. Nah, intinya seperti itu. Jadi tidak hanya resiko tentang keuangan, resiko keuangan masuk di dalamnya, tetapi sekarang itu lebih ditekankan ke aspek yang lebih luas. Jadi kalau keuangan kan hanya membahas tentang di bagian manajemen keuangannya saja. Nah, tapi kalau risk management itu atau risk assessment itu lebih kepada keseluruhan proses bisnis perusahaan, which is apa itu adalah information systemnya. Karena di information system itu di dalamnya ada flowchart, ada standar dan sebagainya ya. Ada control procedures. Nah, ini control procedure ini kita tahunya dari mana sih? Ya balik lagi, ada di information systemnya, ada di flowchartnya, ada di ada di prosedurnya kan gitu. Nah, ini nanti semua tahapan di sini ini nanti itu diaudit ya, itu diaudit baik itu external audit maupun internal audit, intinya seperti itu. Information and communication. Nah, jadi ada control environment, ada risk assessment, ada prosedur pengendalian ya. Setelah ini semuanya ada, apakah itu diinformasikan? Jadi penting banget tuh diinformasikan dan dikomunikasikan. Jadi tidak hanya berbentuk dokumen saja, berbentuk di-input saja dalam suatu program komputer tertentu ataupun secara otomatis dilaksanakan oleh user-user tertentu, tidak, tapi semua user, semua employee lebih tepatnya itu harus paham bahwa internal control itu ada, itu yang pertama, bentuknya seperti apa, digunakan untuk apa. Nah, itu harus
di share lah, intinya gitu, harus dibagikan, harus dikomunikasikan. Tujuannya apa? Agar semua orang, semua, tidak hanya manajemen saja, tetapi employee dan user ya, itu punya konsep yang sama dalam melaksanakan proses bisnisnya, ya. Nah, yang terakhir adalah monitoring. Nah, monitoring ini detailnya biasanya terkait dengan auditing, ya gitu ya. Jadi internal control seperti itu, ini komponennya, komponen utamanya saya pakai frameworknya Joso. Sebenarnya ada beberapa framework yang lain, tapi yang saya tahu semuanya itu mengacunya ke Joso ya, mengacunya ke Joso. Joso itu kayak lembaga organisasi IECPA atau American AI itu apa ya? Pokoknya American Accounting Public Accountant itu mengacunya, kalau ngomong tentang internal control itu juga mengacunya pada Joso gitu ya. Jadi IIA pun juga mengacunya kepada Joso ya. Nah, terus internal control ini ada prinsip-prinsipnya, nanti kita bahas lebih detail mungkin di audit manajemen ya. Kita bahas lebih detail di audit manajemen karena prinsipnya cukup detail sekali. Kemarin saya membahas satu prinsip untuk satu riset aja. Satu riset aja saya cuma membahas satu prinsip ya. Jadi memang sangat detail sekali, apalagi pelaksanaannya ya. Meskipun memang sebenarnya pada prakteknya itu tidak bisa sedetail itu, tapi harus ke arah sana ya, harus ke arah sana. Jadi kayak misalkan ada perusahaan-perusahaan tertentu yang memprioritaskan prinsip-prinsip tertentu saja, ya nggak apa-apa gitu, memang proses ya, tetapi tetap kan harus ada komponen internal kontrolnya, harus ada, intinya harus sekecil apapun atau sesedikit apapun internal kontrol yang diterapkan, tetap harus ada internal kontrolnya, intinya gitulah ya. Nah, objektifnya itu sebenarnya tercermin dalam internal audit gitu ya. Jadi kalau ada 4 objektif di internal audit yang sebentar, saya ada. Nah, seperti ini. Jadi ini yang ada di Bodnar dan Hopwood sebenarnya. Ini bukunya akuntansi, sistem informasi akuntansi, tetapi menurut saya ini juga hanya diparafrase saja dari Joso ya, dari Joso. Jadi reliabilitas pelaporan keuangan, setelah itu efektivitas dan efisiensi operasi, yang ini ada di proses bisnis ya kan, yang di proses bisnis itu nanti detailnya ada di audit manajemen. Kesesuaian dengan peraturan ini bisa peraturan internal yang dibuat oleh perusahaan dan juga eksternal yang dibuat oleh badan hukum tertentu ya. Jadi reliabilitas pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, kesesuaian dengan peraturan. Nah, menurut ICAO ini loh, American Institute of Certified Public Accountant, yang ini sebenarnya standar ini juga ngikutnya ke Joso sebenarnya. Ya, jadi menjaga keamanan harta, jadi aset yang dijaga, memeriksa ketelitian data, sama kan ya, ini sama, memajukan efisiensi juga sama, jadi sebenarnya parafrase aja, membantu menjaga agar tidak menyimpang dari kebijakan manajemen. Nah, ini juga sebenarnya kaitannya sama standar yang dibuat atau prosedur yang dibuat oleh perusahaan. Jadi detailnya untuk yang spesifik laporan keuangan seperti ini, tetapi di Joso ini ada detail yang cukup banyak sebenarnya ya, dan ini bisa jadi satu semester sebenarnya. Saya hanya jelaskan bahwa ini adalah secara garis besar objektif dari Joso atau tujuan dari Joso itu adalah ini gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya kembali ke sini ya. Jadi seperti itu cara kerjanya internal control ya. Jadi ini saya bikin garis besarnya saja. Jadi nanti kalau kalian mau riset gitu, kalau misalkan kalian mau riset tentang audit,
pasti di dalamnya ada internal control. Kalau kalian riset tentang information system, pasti di dalamnya juga ada internal control. Begitu juga sebaliknya. Kalau kalian mau riset tentang internal control, pasti di dalamnya ada information system gitu ya. Dan di dalamnya pasti ada audit, karena semuanya tuh saling terkait gitu ya. Jadi sebenarnya kalau mau riset sih usul saya adalah kita ambil salah satu prinsip yang ada di internal control. Jadi nah, untuk memilih mana prinsip yang pas yang kita mau teliti ya, kalian harus observasi dari perusahaannya dulu. Jadi kayak misalkan perusahaan itu sekarang posisi jenis perusahaannya apa, terus habis gitu sekarang masalah yang dihadapi itu apa. Nah sekarang terus habis gitu kalian baru mengevaluasi tentang internal controlnya gitu. Kalau mau mengevaluasi semuanya ini menurut saya terlalu luas ya, karena memang nggak bisa dilaksanakan dalam jangka waktu yang pendek gitu ya. Jadi kalau saran saya untuk kalian misalkan riset tentang either itu auditing, information system, dan internal control adalah ambil salah satu prinsipnya saja, ambil salah satu standarnya, dan kita dalami di situ. Jadi pelaksananya seperti apa, bukan pelaksananya dulu, menyusunnya seperti apa, pelaksananya seperti apa, monitoringnya seperti apa ya. Jadi seperti itu ya. Ini buku yang bisa kalian gunakan untuk memahami lebih detail tentang COSO ya. Jadi internal control audit and compliance. Nah, ini bukunya ada di sini. Pakai COSO framework ya. Ini diaplikasikan oleh banyak perusahaan sebenarnya. Hampir semua perusahaan menggunakan framework ini. Hampir semua perusahaan menggunakan framework ini. Nah, begitu juga dalam risk assessment-nya atau risk management-nya, itu sebenarnya dasarnya itu adalah mengacu kepada internal control-nya. Nah, gitu ya. Jadi ini dua buku yang biasanya saya jadikan acuan ya untuk praktek maupun untuk mengajar, itu saya pakai ini gitu. Meskipun ada ISO dan sebagainya, menurut saya ISO pun itu juga hanya bentuk dari klausul-klausul atau ayat-ayat, bukan ayat ya, klausul perwujudan dari internal control. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, ini general control konsep adalah sebenarnya ini secara konsep saja, filosofi saja, kenapa kok harus ada internal control, karena harus ada pencegahan. Jadi konsep pencegahan itu, nah di sini ini adalah konsep pencegahan itu wujudnya di mana? Wujudnya adalah di risk assessment. Ya, di risk assessment itu perwujudan dari pencegahan. Makanya kita membayangkan sesuatu yang memang belum terjadi memang gitu ya, tetapi itu mungkin terjadi ketika kita menerapkan suatu proses kegiatan dan proses bisnis tertentu, which is itu fine gitu kan. Jadi memang harus ada seperti itu. Bahkan di beberapa podcast dan webinar yang saya ikuti itu malah menyarankan harus ada CWO ya, Chief of Worry Officer. Jadi worry terus isinya, tugasnya beliau adalah worry. Jadi worry itu maksudnya adalah untuk memprediksi resiko-resiko yang mungkin terjadi. Nah itu preventif ya. Konkretnya itu adalah di risk assessment dan standar tentu saja, dan standar-standar tertentu yang dibuat oleh perusahaan. Standar itu nanti wujudnya di SOP atau flowchart ya. Nah seperti itu. Jadi ini konsep kenapa harus ada internal control, karena harus ada kegiatan preventif, detektif. Nah ini kalau sudah terjadi kita telusuri. Nah ini biasanya perwujudannya ada di audit investigatif. Audit investigatif itu yang ditelusur adalah
balik lagi juga internal kontrolnya gitu ya, internal kontrolnya dan pelaksanaan dari internal kontrol itu sendiri gitu. Kalau dan standar-standar auditnya tentu saja yang dipakai itu perusahaan seperti apa, terus habis gitu apakah benar dokumennya. Nah itu benar dokumennya itu kalau misalkan salah apakah langsung salah, nggak bisa, ditelusuri dari information systemnya gitu, prosedurnya dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau sudah diungkapkan dan memang terjadi, nemu nih salahnya di mana, baru korektif gitu ya. Jadi nggak bisa nunggu ini terungkap dulu baru kita dikoreksi. Nah, ini harus ada preventifnya, harus ada pencegahannya. Sebenarnya ini konsep dari semua, nggak hanya di perusahaan sih ya, tetapi in the whole, in the dalam kehidupan juga seperti ini sebenarnya. Jadi kita harus preventif dulu gitu kan, kita punya goal tertentu, kita harus preventif dulu apa saja nih hambatan yang mungkin akan menghalangi goal, untuk pencapaian goal kita seperti apa. Terus kalau ternyata sudah, ternyata dari 3 goal ini hanya tercapai 1 goal, nah 2 ini kenapa kok tidak bisa tercapai, nah itu kita telusuri. Nah kalau sudah telusuri baru kita korektif bagaimana cara memperbaiki kesalahan. Jadi sebenarnya ini konsep hidup sebenarnya ya. Oke, information system security. Jadi sistem keamanan informasi itu basically adalah subsistem organisasi yang bertugas mengendalikan resiko. Jadi sebenarnya sama kayak tadi, tapi spesifiknya adalah di information system. Apalagi kalau perusahaan menggunakan komputerisasi ataupun otomatisasi ataupun digitalisasi atau pakai cloud service gitu misalkan, nah itu sudah bagian dari bukan bagian, spesifik ke information systemnya gitu ya. Elemen utamanya sama dengan elemen dari information system and teknologi, yaitu perangkat keras, database, prosedur, dan pelaporan. Nah sekali lagi semuanya ini tentu saja berhubungan dengan manusia. Bagaimana sih menggambar manusia yang pas itu ya, nggak apa-apa ya, kalian tahu lah ini maksudnya manusia ya, atau user ya. Nah, terus siklus hidup sistem keamanan informasi itu embedded itu menjadi satu di dalam siklus pengembangan sistem informasi seperti yang tadi saya jelaskan ya. Jadi tidak hanya pada tidak hanya pada pelaksanaannya saja, implementasinya tidak, tetapi sistem keamanan informasi itu harus diterapkan mulai dari analisa sistem, desain sistemnya, dan implementasi sistemnya. Cukup nunggu kopi. Jadi seperti ini ya. Jadi nah bentuknya seperti apa? Kalau di bagian analisa sistem kita fokusnya kepada exposure kerugian. Jadi ini lebih dikaitkan dengan risknya. Lagi risk assessment ya. Kalau di bagian desain kita kaitkan dengan apa? Kita kaitkan dengan detail pengendaliannya. Jadi detail pengendalian dan pengelolaan kerugian ini fokusnya ke keuangan ya. Tetapi kalau di sini itu lebih kaitannya sama siapa yang kalau misalkan kita bikin program gitu ya, siapa yang bikin programnya, siapa yang mendesain programnya, ada komitinya atau tidak. Terus habis gitu apakah memang itu benar-benar setelah diotorisasi oleh manajemen dan sebagainya. Nah saat implementasi ini tinggal apakah memang sudah memenuhi desain sistem yang telah kita buat sebelumnya, intinya gitu. Jadi terkait sama laporan spesifik kinerja sistem, kerugian pelanggaran sistem, analisis kepatuhan, biaya operasi sistem keamanan, nah itu kaitannya sama di situ. Jadi memang tahapannya, untuk memikirkan keamanan sistem informasi itu tidak hanya pada implementasinya, tapi juga kita balikkan lagi selama di dalam proses siklus analisa sistem ya, siklus pengembangan sistem, mulai dari analisa sistem, desain sistem, sama implementasi. Oke, nah ini analisa kerentanan dan ancaman itu ada pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Kalau pendekatan kualitatif biasanya diidentifikasikan dengan biaya ya, agak sulit diterapkan karena menggunakan asumsi dan perkiraan. Kalau menurut saya
there is no such thing as sulit ya. Yang penting dilaksanakan dulu, nanti lama-lama akan kelihatan susahnya di mana, terus nanti kita mitigasi dengan prosedur yang seperti apa, itu nanti menurut saya sangat bisa diimplementasikan. Yang penting adalah dicoba dulu, bahwa di setiap tahapan itu harus kita exposure ya, harus kita ungkapkan risiko-risikonya itu apa saja. Nah, kalau pendekatan kualitatif ini merinci daftar kemungkinan kerentanan, ini juga saling terkait sih. Ini sebenarnya dua ini ada di risk assessment ya, sekali lagi. Ada di risk assessment tapi yang fokusnya ke information system and technology. Nah, jadi merinci daftar kemungkinan kerentanan dan ancaman secara subjektif dan meranking item-item. Di dalam risk assessment itu sebenarnya nanti dibaca ya bukunya. Silakan kalian bukunya yang tadi nanti bisa dicari sendiri, kalian bisa dapat kok itu. Gampang sekali nyarinya. Nah, di dalamnya itu ada yang fokusnya ke information system. Nah, di dalamnya itu ada tahapan-tahapan membuat detail resiko itu seperti apa, dibuat rankingnya, dikasih dikasih angka. Kalau yang saya pernah tahu itu, saya dulu di perusahaan itu saya mengimplementasikan yang namanya FMEA. FMEA ini salah satu alat tools yang bisa dipakai untuk risk assessment. Nah, itu adalah membuat daftar di masing-masing departemen, itu resiko-resikonya apa saja terkait dengan information system maupun di luar information system. Habis gitu kita buat kategorinya, kayak misalkan severance itu apa ya? Severance itu keparahan lah ya, tingkat keparahannya itu seperti apa kalau itu terjadi, dan pentingnya itu di mana, dan terdeteksinya itu seberapa cepat. Nah, itu kita buat ranking-rankingnya, nanti dari kategori itu dikalikan. Nah, hasil rata-rata terakhir itu, nah itulah target kita. Nah, intinya seperti itu. Jadi tiap internal audit itu yang salah satu yang dimonitor itu adalah angka-angka itu, apakah target-target itu sudah turun dan sebagainya. Nah, itu salah satu caranya, cara konkretnya untuk menilai resiko. Ya, intinya apapun pendekatan yang dilakukan, analisa harus mencakup beberapa ini konsep umum dari Bodnar tadi ya sebenarnya. Tapi di bukunya Chouso itu sebenarnya banyak sekali pengukurannya, itu kalian boleh baca lah. Intinya apakah ada interupsi bisnis, apakah ada kerugian perangkat lunak, kerugian data, kerugian fasilitas, kerugian jasa, produk, dan personel. Jadi ini bukan salah satu ukuran ya, salah satu yang dilihat lah intinya gitu. Jadi kerugian itu kaitannya tentang bisnis secara umum, perangkat lunak, perangkat keras, data, ya, fasilitas, jasa, dan sumber daya manusia. Nah, ini contohnya kerentanan dan kelemahan dalam suatu sistem itu ancaman kerentanan itu kelemahan dalam suatu sistem. Kalau ancaman itu potensi eksploitasi atas kerentanan. Jadi kerentanan itu resiko-resikonya ya, daftar resikonya. Kalau ancaman itu bahayanya ketika resiko itu terjadi itu apa? Nah, intinya seperti itu. Ada ancaman aktif dan ada ancaman pasif. Kalau ancaman aktif itu terkait dengan kecurangan sistem informasi dan sabotase komputer atau yang lain lah ya, nggak hanya komputer ya, intinya IS ya, information system. Ancaman pasif itu lebih kepada sesuatu yang tidak bisa dikontrol gitu ya. Jadi kegagalan sistem termasuk bencana, tiba-tiba harddisknya rusak, terus aliran listrik. Nah, terus kalau yang seperti ini gimana? Ya makanya harus ada backup plan-nya gitu ya. Jadi ketika ada kegagalan sistem itu IT harus siap ada. Khusus untuk menilai spesifik audit sistem informasi itu ada yang namanya COBIT. Nah, ini ada lagi nih standarnya ya, COBIT Framework namanya. Yang terbaru itu COBIT Framework 5.0 ya. Terus ada lagi ISO yang khusus information system. Ada lagi ITIL.
Nah, ini adalah standar-standar yang biasanya dipakai untuk audit sistem informasi. Tujuannya adalah salah satunya adalah mengidentifikasi ini dan mengidentifikasi ini, termasuk di dalamnya ancaman aktif dan ancaman pasif ya. Jadi nggak bisa kita gimana ada bencana, ya gimana memang sistemnya gagal, nggak bisa seperti itu lah, gimana itu nggak bisa. Jadi sebelumnya ingat konsep yang tadi preventif ya, mencegah dulu. Jadi kita list dulu kalau misalkan kita punya server, kalau servernya itu apakah servernya itu langsung connect cloud gitu misalkan. Jadi kalau misalkan hardware servernya di organisasi itu rusak, sudah terbackup otomatis ke cloud gitu misalkan. Nah, kalau sudah seperti itu, apakah sudah aman? Belum tentu. Cloudnya kita pakai cloud apa? Apakah pakai cloud service yang kita punya, beli domainnya, ataukah kita pakai domainnya si penyedia jasa? Kalau kita pakai si penyedia jasa, kita harus bikin tuh kontraknya dengan jelas gitu ya. Kalau ada kebocoran data yang kita backup di servernya mereka, itu proses hukumnya seperti apa. Nah, itu harus detail betul. Jadi kalau kita mau pakai cloud service itu bagi perusahaan ya, kalau individu mah kita bisa apa gitu kan ya, meskipun sebenarnya kita juga bisa tuntut itu sih, tapi kan organisasi punya kekuatan besar daripada individu ya. Jadi intinya ketika kita pilih service ya, pilih service program cloud dan sebagainya, kita harus punya kontrak yang jelas. Nah, itu salah satu yang kita bisa pakai ketika yang kita bisa implementasikan dalam tahapan preventif dan detektif. Nah, intinya gitu. Nanti step dan sebagainya. Oke, ancaman aktif sistem informasi aktif ya. Ini contohnya adalah manipulasi data. Pennya. Nah, manipulasi input ya. Jadi ini kaitannya sama personelnya, kaitannya sama dokumennya. Nah, untuk tahu di sini mengungkap di sini itu di mana, di prosedurnya, balik lagi di prosedur, di flowchart ya, balik lagi di sistem informasinya. Apakah usernya bisa mengubah program, tiba-tiba programnya berubah. Nah, berubah itu di bagian mana? Misalkan di bagian gudang, itu yang awalnya bagian gudang itu misalkan awalnya tidak ada, misalkan barang masuk itu bisa menelusuri barang kadaluarsa atau tidak, tiba-tiba tidak bisa tertelusur. Nah, apakah kita harus langsung menyalakan bagian gudang ini yang mengubah programnya? Belum tentu, kita telusuri dulu gitu kan ya. Intinya seperti itu, mengubah file secara langsung. Nah, yang jumlahnya sekian berubah jadi sekian, yang kodenya sekian berubah jadi sekian, itu banyak sekali terjadi. Pencurian data ya, makanya kalau bisa user itu tidak bisa mengekstrak data. Yang bisa mengekstrak data itu biasanya hanya bagian IT-nya atau bagian supervisornya lah ya, setidaknya seperti itu. Jadi yang menginput itu tidak bisa ekstrak data, tidak bisa ekspor data, tidak bisa import data, itu hanya bisa dilihat saja. Terus ada sabotase ya, jadi kayak misalkan sistemnya tidak bisa dibuat untuk input, tidak bisa dibuat untuk bikin outputnya atau bikin dokumennya. Nah, itu bisa saja penyalahgunaan atau pencurian sumber daya informasi. Nah, ini banyak sekali tuh sering terjadi. Jadi jual beli data gitu kan ya, itu banyak sekali yang barusan terjadi di beberapa teman-teman dosen gitu kan. Nomor ininya mereka, nomor handphonenya mereka itu terkonek dengan bukan terkonek ya, nggak tahu lah, diambil pihak tertentu gitu kan, terus akhirnya diberi notifikasi atau pengumuman tentang rapat tertentu yang biayanya sekian, harus segera ditransfer bla bla bla. Nah, itu juga salah satu sumber daya informasi yang menjadi suatu ancaman aktif ketika kita input data pribadi, apalagi dalam organisasi ya. Jadi contohnya seperti itu. Nah, sistem keamanan sistem informasi dikembangkan itu pakai apa? Nah, ini kita pakainya yang tadi komponen dari pengendalian internal ya. Di lingkungan pengendalian itu filosofi manajemennya kita itu harus pakai juga gitu.
filosofi manajemennya itu seperti apa. Makanya kenapa kok itu perlu dikomunikasikan, kenapa kok itu perlu disosialisasikan, karena sekali lagi yang tadi saya jelaskan, agar pihak manajemen dan semua pihak yang terlibat itu mempunyai konsep yang sama, tujuan yang sama, intinya seperti itu. Struktur organisasinya gitu seperti apa, aktivitas pengendalian, ini fungsi internal audit, kebijakan dan praktek SDM, pengaruh eksternal, pengendalian ancaman aktifnya adalah pengendalian akses lokasi ya, jadi user yang menggunakan siapa saja yang bisa membuka, pengendalian akses sistem, pengendalian akses file. Nah itu semuanya harus ada itu. Nah ini tahunya di mana nih? Nah jadi kalau kita ngomong prosedur ya, prosedur atau flowchart, di dalam prosedur atau flowchart itu di dalamnya ada IK atau manual instruction. Nah, manual instruction inilah yang nanti kita bisa gunakan untuk menelusuri ancaman aktif ya. Pengendalian ancaman pasif, sistem toleransi kesalahan. Jadi kayak misalkan ketika terjadi salah input itu yang tidak disengaja ya. Jadi tidak disengaja itu bagaimana sistem itu memitigasinya. Nah, atau misalkan terjadi hard disk yang tiba-tiba rusak gitu. Nah, bagaimana? Apakah server itu sudah bisa membackup itu? Kalau server yang ada di perusahaan sudah membackup itu dan servernya pun rusak, nah itu seperti apa? Apakah kita punya cloud service dan sebagainya? Nah, contohnya seperti ini. Di sini itu sebenarnya ada di contoh konkretnya itu ada di implementasi Zahir Accounting ya. Itu ketika kita salah input data kan otomatis jurnalnya salah. Nah ketika jurnalnya salah itu apakah totally salah gitu dan nggak bisa dirubah? Oh bisa dirubah, tetapi di dalam perubahan itu ada recordnya, itu dirubah karena apa. Nah jadi bisa tertelusur tuh kemarin perubahannya itu karena apa. Jadi tidak hanya sekedar merubah saja, tetapi ada record data atau input itu yang efeknya nanti ke jurnal itu berubahnya karena apa. Ini buku yang saya pakai ya, Implementing Information Security Management System, ada guideline for. Ini bukunya singkat sekali dan menurut saya sangat enak untuk dibaca ya buku ini. Kalau ini cukup detail banget, ini benar-benar untuk bisa kalau kalian nanti jadi internal auditor gitu misalkan silakan pakai yang ini. Tapi ini kalau untuk yang ini untuk sekedar tahu secara umum saja, ini sangat enak untuk dibaca. Karena ini current issues in internal control dan system security, jadi menekankan pada aspek socio-organizational aspek ya, atau human behavior atau user behavior. Sekali lagi kalau kita ngomong sistem itu 3 utama ya, prosesnya, kegiatannya, orangnya, dan dokumennya gitu ya. Nah sekarang yang banyak diteliti pada 1 dekade terakhir ini adalah terkait dengan human behavior, because human is the main element of information system ya. User itu adalah elemen utama dalam information system. Sekeren-kerennya perusahaan, sekeren-kerennya information teknologi yang dipakai perusahaan, human itu masih berperan aktif di situ. Makanya di dalam penelitian tentang information system dan keamanan sistem itu sekarang itu akhir-akhir ini lebih banyak ditekankan kepada yang human behavior. Jadi perilaku orangnya itu seperti apa sih? Karena setelah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa pada dasarnya weakest link ya, weakest link itu apa ya bahasa Indonesia? Ditemukan bahwa faktor utama penyebab ancaman sistem atau security ya, keamanan sistem itu adalah employee-nya sendiri atau user-nya sendiri gitu. Jadi ini mitigating user negligence ya. Jadi ketika user itu menganggap bahwa it is not important, it is just what they do gitu kan ya, tetapi mereka tidak punya awareness bahwa keamanan sistem itu perlu tujuannya adalah tidak untuk mengontrol mereka, bukan gitu, dan tidak untuk tidak mempercayai mereka, tetapi lebih kepada tadi tujuan yang awal tadi,
memastikan bahwa yang diinput dokumennya itu benar, asetnya benar-benar dipakai oleh perusahaan dengan baik, mendukung efektivitas dan efisiensi, memastikan bahwa setiap struktur itu berjalan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya masing-masing. Ketika itu tidak ada di awareness-nya user, yaitu employee, akhirnya ketika keamanan sistem itu dianggap sebagai sesuatu yang memenjarakan mereka. Padahal sebenarnya enggak, dan ketika itu ditemukan bahwa ada kesalahan tertentu, mereka merasa bahwa tertuduh. Nah, itu psikologi ya sebenarnya, tapi itu yang akhir-akhir ini diteliti di keamanan sistem informasi. Nah, ini understanding the violation of IS security policy, jadi integrated model untuk social controlnya. Jadi bagaimana membuat environment yang pas untuk memastikan bahwa keamanan sistem itu tetap terjaga. Ini security related behavior, jadi kaitannya sama information system. Jadi banyak sekali yang tentang behavior. Bahkan ada jurnal khusus itu tentang computer and human. Itu tujuannya adalah untuk mengintegrasikan antara komputernya dan usernya. Nah, jadi kaitannya sama perilaku manusianya atau perilaku pengguna sistemnya. Ini yang terakhir yang saya pakai ini juga bagus sekali. Ini saya jadi beberapa jurnal yang saya artikel yang saya sampaikan di sini tuh terakhir saya juga menggunakan ini ya, riset terakhir saya juga tentang human behavior gitu ya. Jadi nggak harus di perusahaan yang besar gitu kan ya, nggak harus di perusahaan yang besar. Saya kemarin malah riset saya di koperasi. Jadi bagaimana orang pengawas koperasi ya, pengawas dan administratornya di koperasi itu behaviornya itu seperti apa ketika ada tentang information system security gitu kan. Jadi padahal mereka tidak ada yang sudah pakai program tertentu, ada yang sekedar hanya pakai Excel gitu kan. Ya, tapi apakah mereka sadar bahwa data itu harus dijaga, bahwa data itu tidak boleh keluar dari organisasi, bahwa data itu tidak bisa sekedar di-share kepada anggota, itu harus di sorting dulu dan sebagainya. Apakah organisasi mereka itu dalam koperasi itu ada prosedur tentang itu, bagaimana kesadaran mereka, attitude mereka, sikap mereka seperti apa. Nah, itu yang saya teliti. Jadi karena kenapa kok seperti itu, karena tujuannya adalah untuk menentukan untuk hasil dari implikasinya dari koperasi itu adalah saya memberikan masukan kepada koperasinya maupun lembaga yang mengotorisasi, termasuk Kementerian UMKM dan Koperasi, untuk membuat suatu standar yang bisa diterima secara umum, khususnya spesifikly tentang information system. Nah, gitu. Jadi tidak hanya sekedar pelaporan dan sebagainya. Pelaporan itu kan dibuat dengan menggunakan teknologi ya. Kalau memang sudah menggunakan teknologi, nggak pakai teknologi ya, harus dimonitor tentang keamanan datanya ya. Apalagi kita sudah pakai teknologi. Nah, itu seperti apa sebaiknya dibuat mulai sekarang. Nah, itu saya implikasinya adalah di situ. Oke, sementara itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, tolong dibaca bukunya. Nah, ini saya pakai keep learning, stay alert ya. Jadi nggak apa-apa, tugas akuntan nanti kalau kalian jadi internal auditor dan sebagainya itu memang tetap harus suzon ya. Karena suzon kita lah yang menjaga perusahaan. Nah, gitu ya. Oke, saya akhiri dulu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Silakan dibaca bukunya, tetap belajar. Kalau kalian memang nanti bekerja dan memang membutuhkan diskusi dengan saya, saya terbuka sekali untuk diskusi ya. Apalagi khususnya information system. Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.